Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Masih dalam kondisi social distancing dan juga ibu sedang kondisi WFH atau work from home. Ibu menyapa kalian semua di sini. Kita belajar melalui video di YouTube saja ya. Kali ini ibu akan membahas buku tema 9 ya, khususnya kelas 5. Ya, judulnya benda-benda di sekitar kita. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita belajar bersama Bu Guru yang bulat. Iya, mungkin di antara kalian banyak yang bertanya-tanya kenapa ibu punya jargon belajar bersama Bu Guru yang bulat ya. Bulat itu sebetulnya karena ibu menyukai benda-benda yang berbentuk bulat ya, khususnya makanan ya. Donat, ibu suka donat, ibu suka pizza, ibu suka banyak ya makanan yang bentuk bulat, bolu ya. Ibu sangat senang makanan-makanan yang berbentuk bulat, makanya memiliki jargon bulat. Dan juga ibu sangat menyukai benda berbentuk bulat atau circle, lingkaran. Karena apa? Lingkaran ini adalah sebuah satu garis yang tidak pernah terputus. Dan ibu memiliki harapan bahwa rezeki ibu, channel ibu ya tidak akan pernah terputus, terus berputar ya, dan terus eksis. Jadi bulat itu sebuah harapan ya, bukan berarti itu body shaming, bahwa ada guru yang bulat dan sebagainya, tidak. Tapi memang sebetulnya memang ibu juga bulat juga ya, ini bundar. Tapi enggak ke situ sebetulnya, karena memang ibu menyukai hal-hal yang berbentuk bulat. Oke, mari kita mulai masuk ke materi ya. Di sini ibu akan membahas buku paket tema 9 kelas 5 ya. Masih di revisi 2018-2017 ya, benda-benda di sekitar kita. Oke, ibu akan membahas subtema 1 ya. Untuk episode kali ini ibu akan membahas subtema 1 dengan judul benda tunggal dan campuran. Oke. Sebetulnya sebelum ibu membahas benda tunggal dan campuran ini, ibu di vlog sebelumnya sudah membahas ya tentang benda ya. Ada di vlog IPA. Kalian bisa buka di sana. Oke. Ya, di sini ada ayo mengamati. Ada resik mesin cuci. Sini ya. Ada sebuah iklan mesin cuci. Ya. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik ya, benar, mereknya Resik. Ya. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Ya, yang namanya iklan itu pasti sifatnya mengajak orang. Ya, misalnya ada iklan pasta gigi. Pasti si iklan ini ingin mengajak para penonton supaya ikut membeli pasta gigi tersebut ya, karena iklan bertujuan untuk menarik simpati konsumen ya. Di sini pengertian iklan yang ada di buku ini ya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Ibu ulangi, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa ya. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran, majalah ya. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Ya, camkan itu baik-baik. Di halaman 3 ada apakah yang dimaksud, ini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Sudah kan ya tadi, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan barang ya atau jasa. Ini dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Kapasitas itu adalah kemampuan ya atau daya tampung ya. Kalau program itu apa sih yang namanya program yang ada dalam iklan mesin cuci ya? Program dapat diatur sesuai kebutuhan. Program itu kecepatan. Kalau untuk mesin cuci kecepatan ya, di sini artinya kecepatan mesin cuci diatur
sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Coba tuliskan kata yang kamu anggap asing. Di sini ada nih. Ada bed cover, ada stainless steel. Ya. Ada bed cover, ada stainless steel. Oke. Lanjut. Kita ke di sini ada zat tunggal. Ya, gambar benar ya. Di sini ada pembahasan zat tunggal. Ini ada yang mengamati. Ada gambar air, emas, di sini ada gula dan ada garam. Ya. Nih, ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal di halaman 5 ya? Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Nih, di sini ada jawabannya nih. Di bawah tuh. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat ya. Zat tunggal ya. Bawalah benda-benda di sekitarmu yang mengandung zat tunggal ke sekolah minimal 3 benda. Lakukan pengamatan. Oh iya, sudah itu ya, tadi sudah Ibu sebutkan ya. Nah, di sini ada pengertian zat tunggal dan campuran. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan emas 24 karat. Ada juga zat campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal ya. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Ini udah dibahas di vlog Ibu sebelumnya ya. Kamu untuk lebih jelasnya silahkan dibuka di sana ya. Di sini ada campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Betul ya, pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, air gula, sirup udara, perunggu, dan kuningan. Untuk campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir ya. Itu sudah dijelaskan dalam vlog Ibu sebelumnya. Nanti linknya Ibu taruh di bawah ya untuk zat ini ya, zat tunggal dan campuran. Di sini apa yang dimaksud dengan zat campuran? Sudah ya tadi, zat campuran itu zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Apa saja benda di sekitarnya termasuk dalam zat campuran? Kan sudah juga tadi ya. Oke, ini tinggal dijawab. Oke, di sini halaman 7 kamu tinggal mengamati aja, ini tinggal dijawab ya, ini gampang. Tadi kan sudah diberikan contoh dari yang pertama itu. Kita masuk ke PB2. Barusan PB1, sorry Ibu tadi nggak ngasih tahu ya. Ini sekarang masuk ke PB2. Nah, di sini ada tentang unsur-unsur iklan ya. Kan di sini ada pengertiannya. Ya, halaman 8. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Nama produk. Oke, nama produk. Yang kedua, gambar yang menarik tentunya. Yang ketiga, kalimat iklan. Yang keempat, keunggulan produk ya, biasa disebutkan keunggulan produk apa aja yang namanya kita promo ya, pasti harus disebutin atau keunggulannya apa. Terus harga produk ya, biasanya mahal, murah, dan lain sebagainya. Nomor telepon untuk dihubungi, nanti belinya di mana, dan alamat pengiklan. Alamat pengiklannya siapa, di mana. Jadi gampang untuk dihubungi ketika ingin membeli benda yang diiklankan tersebut ya. Ada 7 unsur ya. Harus hafal. Oke, di sini membedakan zat tunggal dan campuran. Nah, ini kamu bisa nih dipraktekin ya. Ini tinggal campur-campur aja. Kamu nanti bisa praktek ini mah di rumah, silakan ya. Ibu lewat saja ya. Langsung ke ada pertanyaan zat tunggal campuran sudah juga tadi ya. Ada nyanyian air. Usah deh ya. Ya, di sini ada tangga nada. Mengenal tangga nada, Ibu akan ulas sedikit ya. Kita sebutkan dulu ya. Tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya do re mi fa sol la si do ya. Ada 2 juga ya, ada 2 jenis nih. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Kalau tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang susunannya berjarak 1-1,5, 1-1-1,5 ya. Kalau tanda nada diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya 1,5, 1-1, 1,5, 1-1. Yes. Ibu tidak akan bahas banyak ya. Di sini ada lagu gugur bunga, kamu sudah tahu ya.
Ayam, sama ayam den lapeh. Ayam den lapeh. Oi, oi. Ayam den lapeh. Oke. Langsung ke di sini halaman 21. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas. Nah, di sini ya ada. Ya tinggal diisi ya, ada di sini di halaman 21. Nanti kalian sinkronkan dengan peta. Kalau nggak kelihatan peta di buku paket, kalian silahkan buka searching di internet, tinggal di print out, atau kalian bisa buka atlas di sini yang dibuka atlas peta provinsi Jawa Tengah. Lalu di sini ada di sini menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di halaman 23 ya. Membersihkan lingkungan bersama-sama, melakukan ronda, melakukan kerja bakti, banyak ya. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, tidak pernah ikut serta dalam pembersihan lingkungan, gak mau ikut ronda, gak mau mengikuti peraturan di masyarakat, dan lain sebagainya ya. Di sini dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke ya. Oleh karena itu perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Oke. Di sini Ibu akan menyebutkan makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Di sini ada di halaman 23. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain ya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. So, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oke, lanjut ke halaman 24. Di sini ada pengertian iklan. Iklan tadi sudah ya. Kamu tinggal scroll ke menit-menit yang tadi Ibu bilang iklan itu apa. Lanjut ke PB 4 ya, pembelajaran 4. Oke. Ini ada kenampakan alam. Yes. Sini. Kenampakan alam disebut dengan istilah bentang alam. Jadi kenampakan alam itu istilah lainnya bentang alam ya. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada juga daerah dataran rendah. Ya, ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ya, kenampakan alam dibagi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan wilayah perairan. Di sini ada tugas di kolom halaman 29. Di sini ada kenampakan wilayah daratan, ciri-ciri, kenampakan alam wilayah perairan, ciri-ciri. Misalnya kenampakan alam wilayah daratan yang kamu sebut apa? Misalnya gunung, pegunungan. Ciri-ciri gunung apa? Misalnya pada lembah hijau dan lain sebagainya. Kenampakan alam wilayah perairan apa? Misalnya kamu sebutkan laut, ciri-cirinya ya terdiri dari air ya. Berair, ada pantai, airnya asin yang namanya air laut dan lain sebagainya. Kamu sebutkan ciri-cirinya, tidak usah banyak, 2 atau 3. Oke, untuk halaman 30 di sini ada adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Ibu akan sedikit menjelaskan ya di sini ya. Oke. Nih. Permukaan bumi itu tidak rata. Yes, tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ya, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas 2 bagian pokok. Oke, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan kenampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Ya, perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencarian utama, ya, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Lah iyalah, masa yang di pantai nggak mungkin dia pakai baju yang tebal-tebal, pakai jaket karena panas.
Kalau yang di pegunungan gak mungkin dia pakai baju yang tipis-tipis karena dingin. Ya jadi semua ada sebab akibat ya. Oke, semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Oke, kalau ibu ngomong kecepatan, kamu putar-putar lagi video ini. Ya, jangan diputar cuma sekali ya. Terus berkali-kali. Di sini halaman 31 iklan sudah ya, sudah diterangkan juga. Kita masuk ke hidup rukun. Di sini menuliskan manfaat hidup rukun. Nah, ibu rasa kalian juga sudah bisa ya. Hidup rukun itu yang mempererat persatuan dan kesatuan ya, mempererat tali persaudaraan dan lain sebagainya ya. Sekarang kita masuk ke PB5. Yo, masuk ke PB5 di halaman 36. 36 ini diminta menyebutkan unsur-unsur iklan juga sudah ya, kamu tinggal scroll ke belakang apa menurut unsur-unsur pada iklan di atas lengkap. Ya, lengkap sih kayaknya nih. Kalau dilihat dari ini ada nomor telepon, ada ajakan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sedikit ya. Agar dapat menarik perhatian halayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa seperti berikut. Satu, segi bahasa ya. Satu, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Oke, yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Jadi kayak dihipnotis ya, supaya kamu beli. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi menjelaskan produk itu secara singkat, padat, jelas, menarik itu seperti apa ya, supaya orang-orang juga tertarik membeli, kira kayak hipnotis. Wah, ada iklan cukur rambut nih, pada ikutan cukur dan lain sebagainya ya. Di sini ada praktikum mengidentifikasi sifat campuran ya di halaman 37. Mungkin nanti kamu bisa coba di rumah ya. Ibu tidak akan mempraktekannya. Di sini juga ada lagu Suwe Ora Jamu ya. Suwe Ora Jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Lagu Suwe Ora Jamu itu diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto. Iya. Dah. Lir ilir, ini sih nggak lagu lir ilir nih. Lir ilir tandere wis sumelir taki joro yoro yo, gitulah pokoknya ya. Seperti itu lagunya. Ini lagu daerah Jawa Tengah ya. Ya, mungkin nanti kamu bisa baca lagunya. Oke, masuk ke halaman 45 di PB6. Yeay, ini udah mau beres ya subtema 1. Oke, kerukunan. Oke, kerukunan. Di sini kalian tinggal jawab ya, di sini ada gampang deh. Bineka Tunggal Ika juga kamu bisa kayaknya ya. Akan jelasin sedikit deh tentang kerukunan ya. Wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Yes, that's right ya. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Betul ya. Keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan. Namun keberagaman suku bangsa dan budaya tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti, bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pasti udah pada bisa ya ini mah. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, itu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Ini juga ada nih halaman 45. Gampang ini mah tinggal dijawab. Masuk ke 47 juga tentang iklan sudah ya, kalian tinggal scroll ke belakang video ini. Sini ada alat musik pianika. Oke. Finish untuk subtema 1 PB 1 sampai 6 ya.
Oke, cukup sekian video dari Ibu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Lumayan lah, ini ada subtema 1 dari PB1 sampai PB6. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang dipahami atau kurang dimengerti. Mungkin nanti bisa tulis kritik dan saran di bawah, di kolom di bawah ya, di kolom komentar. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian sebagai bahan ajar selama masa social distancing ini. Jangan lupa selalu cuci tangan dan melaksanakan hidup yang bersih dan sehat. Jangan lupa olahraga juga di rumah ya. Jangan pergi dulu kemana-mana. Oke. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Oke. Stay safe. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, di like video ini kalau kalian suka. Oke. See you on the next vlogs. Bye bye. Wassalamualaikum.